إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita, dan juga kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala bahwa kita telah diberikan kesempatan dan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menaikkan ibadah puasa Ramadan pada beberapa hari ini. Dan tentunya setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan beberapa hari ini, ma'asyiral muslimin, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwa di antara pelajaran penting yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam melalui ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah di antaranya hendaknya kita selalu bersabar, khususnya untuk melawan hawa nafsu kita. Iya, ma'asyiral muslimin, orang yang berpuasa itu harus mau bersabar dan berjuang untuk melawan hawa nafsunya, yaitu dengan menahan lapar, menahan haus, dan menahan keinginan untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Demikian pula menahan nafsu kita dari melakukan dosa-dosa dan apa saja yang bisa merusakkan atau mengurangi pahala ibadah puasa kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia, yaitu orang yang berpuasa itu, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya, dan juga syahwatnya karena aku. Demikianlah kehidupan orang yang berpuasa itu. Dia menahan segala keinginan makan, minum,
dan juga keinginan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula sepantasnya dalam kehidupan sehari-harinya seorang muslim. Dia selalu berusaha menahan nafsunya, karena sungguhnya nafsu itu sifatnya adalah selalu mengajak kepada perbuatan dosa maupun maksiat, dan juga mengajak untuk menyelisih perintah-perintah Allah dan Rasulnya SAW. Bahkan nafsu itu selalu mengajak untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam surat Yusuf pada ayat yang ke-53. Innan nafsa la ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya nafsu itu adalah benar-benar menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Rabbku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula dalam ayat yang lain, ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala juga menyatakan wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu, karena sungguh dia itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Ta'ala mengingatkan dalam ayat yang lain tentang nafsu ini, supaya kita berhati-hati terutama dari orang-orang yang mengikuti kepada hawa nafsunya dan mengajak untuk mengikuti hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat Al-An'am pada ayat ke-119, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Allah Ta'ala menyatakan, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka dengan tanpa ilmu, dan sesungguhnya Rabbmu adalah dia lebih mengetahui siapa orang-orang yang melampaui batas. Ma'asyiral muslimin, demikian pula dalam ayat yang lain Allah Ta'ala tegaskan dan ingatkan bahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kita diperintahkan Allah Ta'ala agar kita berhati-hati dari model orang yang semacam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qassas pada ayat ke-50. Allah menyatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah Ta'ala menyatakan, dan siapakah orang yang lebih sesat jalannya daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala sedikit pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Dalam ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam surat Al-Maidah pada ayat ke-77, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Allah menyatakan, dan jangan kalian ikuti hawa nafsu suatu kaum yang mereka itu telah sesat sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, dan mereka pun telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka adalah orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Dan masih banyak dalil-dalil atau ayat-ayat yang semakna dengan ini, yang semua itu ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita jangan mengikuti hawa nafsu kita, dengan cara kita berusaha menahan diri kita dan tidak mengikuti keinginan hawa nafsu kita tersebut. Mengapa? Iya, karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, sifat dasar daripada nafsu adalah selalu mengajak, selalu menyuruh kita untuk melakukan dosa dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula bahwa orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu dinyatakan sebagai orang yang sesat lagi menyesatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita diajari untuk selalu mengekang dan menahan hawa nafsu kita. Dan inilah yang dinamakan dengan apa? Kesabaran. Di siang hari Ramadan kita harus menahan nafsu kita, nafsu untuk makan, nafsu untuk minum, nafsu untuk menumpahkan syahwat kita. Di malam hari kita pun juga menahan nafsu kita untuk selalu tetap
bersemangat ibadah kepada Allah. Apakah itu dengan salat tarawih, dengan kita membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, beriktikaf, bersedekah, dan melakukan amal-amal ibadah yang lain. Dan itu butuh kesabaran untuk mengekang hawa nafsu kita yang condongnya malas, condongnya untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Bahkan ma'asyiral muslimin, sepanjang waktu dalam hidup kita ini, kita diperintah untuk selalu bersabar, terutama dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meskipun hal itu adalah perkara yang berat bagi hawa nafsu kita. Karena itu pula ma'asyiral muslimin, mengingat beratnya kesabaran di dalam melaksanakan atau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan balasan pahala yang sangat besar yang tidak terbatas bagi orang-orang yang mau bersabar dalam rangka melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-10. Allah taala menyatakan, "Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah taala menyatakan, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Rabbmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia pasti akan memperoleh balasan kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka dengan tanpa batas. Perhatikan ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan keutamaan orang yang sabar. Orang yang sabar akan diberikan pahala yang tanpa batas oleh Allah taala. Bahkan disebutkan pula dalam ayat yang lain di surat An-Nahl pada ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqa wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, apa yang ada pada sisi kalian pasti akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah pasti akan kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang lain pula Allah taala menyatakan, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah taala mencintai orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita hidayah dan taufiknya agar kita bisa selalu untuk istiqamah di atas kesabaran kita, terutama sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sabar ketika menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan pendidikan melalui ibadah puasa yang Allah syariatkan kepada kita ini menjadikan kita lebih baik, terutama menjadi orang-orang yang bersabar. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama ibadah puasa kita harus kita jaga dari segala hal yang bisa merusakkan pahala ataupun mengurangi pahala puasa kita. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian melalui ibadah puasa Ramadan ini pula, ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kita agar selalu bersikap konsisten atau istiqamah atau terus menerus, atau dalam bahasa Jawa disebut ajak di dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, bahkan di luar Ramadan pun kita diajarkan, kita dibiasakan untuk selalu konsisten dalam melaksanakan ibadah dan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan kita terus semangat menunaikan ibadah puasa di awal Ramadan, di tengah Ramadan, sampai di akhir Ramadan. Demikian pula salat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, berzikirnya, berdoanya,
i'tikafnya, bersedekahnya, dan sebagainya. Semua harus dilakukan dengan penuh konsisten sampai akhir Ramadan, bahkan di luar Ramadan nanti. Ma'asyiral muslimin, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah menceritakan tentang bagaimana ibadah Nabi SAW di bulan Ramadan. Lebih-lebih apabila telah memasuki pada akhir-akhir Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Disebutkan oleh beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashrul akhir min Ramadan, yakni kata Aisyah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah SAW itu apabila telah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarah, beliau mengencangkan kain sarungnya, yakni sebagai bentuk bagaimana beliau tidak menggauli istri-istrinya di akhir Ramadan demi untuk lebih menggiatkan ibadah di malam-malam hari Ramadan sampai akhir Ramadan. Wa ahya lailah, beliau pun juga menghidupkan malam harinya dengan ibadah, bukan untuk tidur. Demikian pula wa aiqadha ahlah, beliau pun juga membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya, semua dibangunkan untuk apa? Ibadah kepada Allah, lebih-lebih di akhir Ramadan tersebut. Artinya ini ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bahwa sepanjang bulan Ramadan hingga akhir Ramadan nanti kita harus selalu konsisten dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, terutama semangat kita untuk selalu melakukan amal-amal ketaatan dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai semangat ibadah itu hanyalah ada di awal-awal saja, namun setelah itu memasuki pertengahan Ramadan seperti sekarang ini, demikian pula sampai akhir Ramadan nanti, ibadah kita kok justru malah tambah loyo. Jangan demikian. Harus lebih tetap semangat dan menjaga semangat itu. Mengapa demikian ma'asyiral muslimin? Iya, karena sesungguhnya ketahuilah ma'asyiral muslimin, nilai ibadah seseorang itu adalah ditentukan terutama bagaimana keadaan di akhirnya, bukan di awalnya. Iya, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, wa innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal-amal itu hanyalah ditentukan pada bagian akhirnya. Demikian dalam lafaz Imam Bukhari. Demikian pula dalam lafaz yang lain, wa innamal a'malu bil khawatim, dan sesungguhnya hanyalah amal-amal itu ditentukan pada bagian akhirnya. Hal ini ma'asyiral muslimin juga karena yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya haruslah istimrar, terus-menerus berlangsung, baik di bulan Ramadan, terutama di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, hingga akhir Ramadan, bahkan juga di luar Ramadan. Dan ibadah kepada Allah itu tidak ada yang namanya masa pensiunnya, tidak ada masa berakhirnya, kecuali baru akan berakhir ibadah kita, yaitu dengan kematian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu dan beribadalah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Intinya di sini ma'asyiral muslimin, bahwa dengan melalui ibadah puasa Ramadan ini, naam, bisa kita ambil pelajaran bahwa sungguhnya penting bagi kita untuk selalu konsisten atau istiqomah atau ajak dan terus-menerus dalam beribadah dan melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang sedang berpuasa, apapun godaannya, selagi kita masih berpuasa, kita dilarang melakukan semua hal yang bisa membatalkan puasa, meskipun itu hukum asalnya boleh. Tapi selagi Ramadan kita berusaha menjauhinya, biarpun kita sendirian ataupun di tengah banyak orang, biarpun orang lain tahu ataupun tidak tahu, kita akan selalu berusaha istiqomah, terus melakukan ketaatan meskipun yang lain tidak tahu. Oleh karena itu, sikap konsisten yang demikian ini, terutama dalam melakukan amalan saleh dan ketaatan kepada Allah, adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Kata beliau, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuha, yang kontinu, yang terus-menerus dilakukan, wa in qalla, meskipun sedikit. Iya, terus-menerus meskipun sedikit itu lebih baik daripada sekali beramal namun setelah itu tidak sama sekali. Ini menunjukkan pentingnya kita istimrar dalam beramal, istiqomah dalam beramal, atau dalam keadaan kita konsisten di dalam melaksanakan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Dan inilah
pendidikan yang bisa kita ambil dari ibadah Ramadan kita beberapa hari ini, insyaallah sampai akhir Ramadan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan penjelasan atau nasihat yang sedikit ini bermanfaat untuk kami dan kepada jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk selalu istiqomah dalam melakukan amalan saleh dan ketaatan pada Allah sepanjang bulan Ramadan ini sampai akhir nanti, sehingga kita berharap mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meraih predikat sebagai orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang istiqamah sampai akhir hayat kita nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Aqimis shalah.